Ovi. Selamat siang Mbak Ezi. Ya, terima kasih juga atas waktunya. Jadi hari ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi sebelum pelaksanaan coaching Bu Ovi ya. Iya. Nah, kira-kira waktu pelaksanaan coachingnya kapan Bu Ovi? Oh, rencananya siang ini. Siang ini ya? Iya. Oh, setelah ini berarti ya? Iya. Jadi saya langsung mengamati aja nanti. Iya. Nah, dari kegiatan coaching nanti, kira-kira apa yang sudah Bu Ovi siapkan? Jadi saya mempersiapkan jenis pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coaching, kemudian alur tirtanya juga saya persiapkan, kemudian bagaimana saya menggali potensi-potensi yang ada dari diri coaching agar dia bisa mencarikan solusi atas permasalahannya. Oke. Berarti ada beberapa hal yang sudah Bu Ovi siapkan ya. Nanti setelah kegiatan coaching ini apa sih harapan Bu Ovi? Ya, harapannya itu saya dapat menggali potensi dari coaching itu, bagaimana dia bisa mengeluarkan permasalahannya, membagikan permasalahannya, kemudian dia juga bisa mencarikan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Jadi lebih baik ya ke depannya. Iya, iya. Oke, mungkin kita singkat aja ya Bu Ovi Iya. ya. Langsung nanti pas Bu Ovi melaksanakan coaching, saya sebagai observernya. Nah, boleh izin ya Bu Ovi ya? Boleh ya? Boleh, boleh. Oke, boleh. nanti kita ketemu di kesempatan selanjutnya. Iya, oke. Iya. Asik. Selamat siang Ibu Herlin. Selamat siang Ibu Ovi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah lagi kurang mood Ibu Ovi. Kenapa? Kira-kira nih apa nih yang mau kita bicarakan hari ini? Apa sih permasalahan dari Bu Herlin yang mau dibagikan hari ini dengan saya? Nah, jadi sebenarnya gini Bu Ovi, karena di sekolah saya itu dianggap terlalu baik, lembut dan polos, sehingga teman-teman suka berhutang sama saya. Teman-teman suka berhutang sama saya Bu Ovi. Jadi ketika berhutang ini lupa bayar gitu. Sebelumnya saya pernah, tapi teman-teman ini pernah minjem duit dengan jumlah yang lumayan Ibu Ovi, hampir sebulan gaji saya, karena memang saya tidak tega melihat wajahnya yang memelas. Jadinya pas mau terima sertifikasi mau dibayar, ternyata setelah TW1 terima dia nggak bayar, pura-pura lupa. Itu saya ingatkan karena setahu saya kewajiban kita kan mengingatkan orang lain yang sudah punya utang kita. Terus TW berikutnya dia nggak bayar lagi. Pas saya tanya belum ada uang, biasanya dia punya beli gadget yang bagus, saya lihatkan Bu Ovi. Nah itu terjadi ke beberapa teman Bu Ovi, suka minjem-minjem kredit, sehingga yang terjadi di sekolah itu saya sudah mulai males-malesan gitu kan. Lihat teman-teman tuh udah kayak biar apa gitu, nggak enak suasananya begitu. Berarti hambatan permasalahan yang Bu Herlin hadapi ini karena permasalahan keuangan ya? Benar itu, jadi Iya. ujung-ujungnya siswa di kelas jadi sasaran kemarahan saya Bu Ovi. Seperti itu ya. Nah, kira-kira sih dari permasalahan yang Bu Herlin hadapi dengan temannya seperti itu, nah kira-kira peluang apa sih yang bisa Bu Herlin ambil untuk bisa mengatasi permasalahan dari ini? Nah, jadi saya sebenarnya sudah mulai mengurangi perasaan terlalu gampang percaya dengan orang lain Bu Ovi. Jadi saya sudah, kalau dulu saya paling tidak tega melihat wajah teman saya memelas ketika teman minjem duit. Saat itu saya tidak ada duit, misalnya saya akan pinjam ke orang lain, saya pinjam ke teman saya. Nah sekarang sudah mulai mengurangi gitu. Walaupun saya sudah punya duit, saya sampaikan untuk duit dipinjamkan tidak ada. Karena kalau disampaikan saya tidak ada duit, itu saya bohong juga gitu. Ya. Itu yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua, pernah saya kita kan buru-buru mengumpulkan tabungan siswa. Jadi saya sampaikan ke teman saya, itu uang tabungan saya, uang yang saya terpakai oleh beliau sudah saya ambil ganti dari uang tabungan siswa saya. Jadi mohon disegerakan sebelum siswa kita ini tamat. Kalau tidak dikembalikan, silakan beliau berurusan dengan orang tua siswa saya. Gitu ya. Jadi ada dua solusi ya yang muncul dari Bu Herlin ya. Nah kira-kira hal yang Bu Herlin lakukan itu apakah berdampak ke teman-teman, seperti apa tingkah laku teman-teman kepada Bu Herlin gitu ya? Nah jadi kalau saya lihat teman-teman yang minjem duit ke kita ini, mereka tahu mereka salah Bu, jadi ada menghindar gitu. Tapi ketika sudah saya libatkan siswa di sini, ini saya lihat teman saya ini lebih bersungguh-sungguh untuk mengembalikan, karena otomatis beliau malu juga berurusan keuangan dengan orang tua siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya sudah
Nah, sekarang sudah enak sekali meminjamkan duit ke teman-teman gitu ya Bu Ovi ya. Kalaupun benar-benar teman-teman terdesak, mending saya kasih aja, oh yaudah nih 50.000 tidak harus dikembalikan. Karena itu untuk menjaga semangat saya juga untuk masuk ke sekolah gitu Bu Ovi. Nah, alhamdulillah ternyata itu lumayan ini, cuman ada sedikit bisikan bahwa saya tuh pelit Oh gitu ya. Nah jadi harapan Bu Herlin ke depannya teman-teman tuh seperti apa Bu Herlin? Terus Bu Herlin ini maunya seperti apa? Saya mau begini Bu Ovi, kita selama ini kan tentu saling membutuhkan ya Bu Ovi. Akan ada masanya saya membantu teman, akan ada masanya saya dibantu oleh teman. Cuman saya inginnya kita ketika membangun komitmen itu benar-benar menjaga komitmen kita. Misalnya nih pinjam duit di akhir bulan mau dibayar tengah bulan atau 1 bulan ke depan, benar-benar dibayar dulu. Mau itu dihutang sama yang lain terserah, habis setelah dikembalikan mau dipinjam lagi nggak masalah, yang penting komitmen pertama sudah terpenuhi. Harapannya begitu, sehingga komunikasi kita dengan teman-teman yang lain itu nggak rusak gitu Bu Ovi. Iya, yang berarti kedepannya Bu Herlin pengen menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman dan juga Bu Herlin sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Herlin hadapi, ada 2 tadi ya. Oke. Nah, berarti yang lebih prioritasnya yang mana tuh yang dari keduanya? Berarti menyampaikannya secara baik-baik kepada teman seperti itu ya? Iya, menyampaikan baik-baik secara teman. Terus saya juga tidak mau lagi meminjamkan duit. Kalau mau meminjamkan duit itu sudah jaminannya. Oh gitu ya. Apalagi di sekolah kita domisilinya jauh-jauh Ibu. Iya. Oke, Bu Herlin, gimana sih perasaannya setelah kita sharing hari ini, kegiatan kita hari ini, gimana nih perasaannya? Apakah sudah ada lega seperti itu? Nyaman Bu Ovi, saya terasa lebih bebas bercerita ini ke Bu Ovi. Soal kalau bercerita ini ke teman-teman saya, teman-teman negatif paradigmanya ke saya, bahkan mungkin mau bisa apaan sih kayak gitu ya. Iya. Tapi ke Bu Ovi saya cerita nyaman, lepas, dan tentu saya benar-benar juga Bu Ovi akan menjaga kerahasiaan saya. Oke, baik. Jadi dari kegiatan kita ini berharap Bu Herlin dapat lebih baik ke depannya, bisa berefleksi, bisa melakukan sesuatu yang lebih baik di dalam menjalani profesi sebagai guru ya. Baik Bu Herlin, selamat sore. Nanti ketemu lagi ya di sesi lain. Terima kasih untuk semuanya Bu Ovi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Ovi, ketemu lagi kita ya. Iya. Tadi kan saya udah lihat nih pas Bu Ovi melaksanakan coaching, Bu Ovi sebagai coach ya. Nah, ketika saya melihat Bu Ovi mengamati Bu Ovi melakukan coaching, kalau menurut saya tuh sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Terima kasih Bu. Ada untuk alur ceritanya sudah sudah tercapai, sudah terlaksanakan dengan baik oleh Bu Ovi. So, mulai dari menanyakan tujuan pertemuan itu, setelah itu mengidentifikasi masalah, sampai menanyakan rencana aksi, sampai ke komitmen atau tanggung jawab dari coaching itu sendiri. Nah, setelah melakukan proses coaching ini, kira-kira perasaan Bu Ovi gimana sih? Perasaannya lumayan baik. Jadi saya berharapnya ke depannya saya harus lebih berlatih lagi dalam menggali potensi-potensi dari coach yang itu seperti itu. Oke, kira-kira menurut Bu Ovi dari yang sudah Bu Ovi lakukan tadi, yang sangat perlu Bu Ovi tingkatkan itu apa? Di bagian menggali rencana aksi dari si coach tadi, menggali solusi yang harus solusi dia yang lakukan harus gitu dia ya. lakukan. Karena itu bagian bagian intinya ya, bagian terpenting. Oke. Mungkin secara garis besar dari yang Bu Ovi lakukan tadi sudah sangat bagus. Ya, ada komentar negatif mungkin atau kritik dari saya. Nah, saya harapkan kedepannya mungkin Bu Ovi lebih baik lagi, mungkin dengan cara lebih banyak coaching teman lain atau apa yang bisa dilakukan untuk mengupgrade dirinya, kemampuan Bu Ovi. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin saya juga sangat senang bisa mengamati proses coaching Bu Ovi. Terima kasih atas waktunya Bu Ovi. Kita tutup ya pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Fauzia. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini Bu Fauzia? Alhamdulillah baik, secerah senyuman. Masya Allah. Nah, jadi rencananya rencananya Ibu Fauzia hari ini mau melaksanakan kegiatan coaching ini ya. Rencananya begitu. Iya. Kalau tidak ada hambatan lagi.
Nah, apa aja nih persiapan yang sudah Ibu Fauzia persiapkan untuk kegiatan coaching ini? Kalau persiapan yang pertama itu dari mental saya ya. Saya akan menghadapi coaching nanti. Saya juga mempersiapkan membaca-baca sedikit tentang materi coaching, apa yang perlu saya katakan nanti. Saya tanyakan kepada coach dalam rangka menggali potensi dari si coach itu sendiri. Mungkin bisa ya Bu. Berarti harapan Ibu Fauzia apa nih terhadap kegiatan coaching ini? Ya harapannya mungkin gini ya, saya berharap setelah proses coaching nanti si coach atau rekan saya ya, si coach akan bisa menyelesaikan masalahnya, bisa mencari solusi dari permasalahannya berdasarkan keinginan sendiri, bukan dari yang saya berikan seperti itu. Iya, memang terbaik ini Bu Fauzia. Kapan nih rencananya akan melaksanakan kegiatan? Rencananya besok Bu. Oh, besok ya. Besok jam 7 ya Bu. Saya mau izin bersamanya besok ya Bu ya. Ya boleh, alhamdulillah Bu. Saya juga butuh arahan dari seorang senior seperti Bu. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kegiatan coaching ini berhasil ya Bu ya. Mungkin untuk pertemuan praobservasi ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita bertemu lagi besok ya Bu ya. Saya tunggu ya Bu besok ya Bu. Ya Bu, insya Allah. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ovi. Selamat pagi Bu Ezi. Kita ya. Hari ini rencananya kita mau sharing ya Bu Ovi ya. Nah di pertemuan kita yang sangat singkat ini kira-kira Bu Ovi mau ngomongin apa nih? Ini Bu Ezi, saya kan ngajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 9, kelas 7. Jadi permasalahan ini saya ngajarnya di kelas 9. Jadi ada sebuah kelas 9, kelas 91. Jadi di kelas ini motivasi anak-anak yang satu kelas itu memang luar biasa minim sekali, kurang motivasi sekali. Saya sudah gunakan beragam strategi media pembelajaran, menggunakan permainan, kemudian tetapi hasilnya tidak berdampak kepada anak-anak seperti itu. Nah itu permasalahan saya. Oke. Jadi dari yang Bu Ovi ceritakan sebentar ini intinya motivasi belajar anak Bu Ovi itu sangat rendah sekali gitu ya. Mungkin bisa jadi karena banyak faktor mungkin Bu. Iya. Oke. Dari permasalahan yang sudah Bu Ovi hadapi, ada nggak hal-hal yang sudah Bu Ovi lakukan dalam rangka untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Bu Ovi tersebut? Nah di awalnya kan saya sudah melakukan pemetaan pada strategi saya, misalnya anak yang ini potensinya seperti itu saya lakukan. Kemudian saya gunakan strateginya dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran saya, FPP saya sudah siapkan. Saya gunakan SBI, saya gunakan video, kemudian bagaimana saya mengajak anak-anak itu terlibat di dalam pembelajaran. Tapi di kelas ini memang luar biasa sekali Bu. Hanya dari 27 orang siswa yang saya ajar di kelas ini, hanya beberapa orang saja yang memiliki motivasi di dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Jadi intinya gurunya yang lebih bersemangat ya seperti itu. Gurunya sudah joget-joget di depan, tapi anaknya lempem aja gitu ya. Kan ada beberapa permasalahan, satu ya permasalahan, cuman udah Bu Ovi upayakan beberapa solusi seperti itu ya. Nah kira-kira dari permasalahan yang Bu Ovi hadapi ini, nah ada tidak kemungkinan lain atau solusi lain yang akan Bu Ovi lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Kira-kira apa ya Bu ya? Mungkin yang pertama saya mungkin bisa menggali lagi media yang pembelajaran yang saya gunakan mungkin seperti itu, atau bisa jadi saya harus lebih memberikan lempar pembelajaran untuk setiap individu mungkin seperti itu. Nah, dibandingkan sebelumnya mungkin saya per kelompok, mungkin sekarang saya akan lebih ke individunya. Mungkin mereka selama ini kurang terlibat, mungkin saya libatkan lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin bisakah saya melakukan pembelajarannya di luar kelas seperti itu? Apakah selama ini mereka bosan dalam kelas, kemudian saya lakukan pembelajaran di luar kelas? Apakah itu mungkin saya lakukan ya? Saya perlu pikirkan. Jadi dari masalah yang boleh dihadapi ada dua kemungkinan yang akan solusi yang akan dilakukan mungkin. Nah yang pertama itu menggali lagi media-media yang rasanya itu lebih berpihak kepada siswa atau lebih menarik mungkin bagi siswa. Yang kedua itu belajar di luar ya, coba untuk mengajak siswa belajar di luar.
supaya siswa tersebut mungkin yang merasa bosan di dalam kelas menjadi tidak bosan lagi, sehingga apapun pelajaran yang Bu Ovi sampaikan mereka bersemangat seperti itu mungkin ya. Nah, dari rencana-rencana aksi yang Bu Ovi sampaikan tadi, kira-kira yang menurut Bu Ovi kemungkinan paling besar untuk sukses itu apa? Yang mana? Kalau saya memandang pada anak-anak itu mungkin pembelajaran di luar kelas yang lebih dominan kayaknya. Karena tapi secara saya melakukan itu, tapi saya perlu perhitungkan alokasi waktunya, kemudian kesiapan media saya, kesiapan pembagian alokasi waktunya, itu perlu saya pertimbangkan seperti itu. Apakah nanti dengan saya melakukan pembelajaran di luar, apakah anak tidak akan berkeliaran mana-mana, seperti itu perlu saya pertimbangkan. Oke, ada trik yang harus dilakukan ada effort yang lebih begitu. Ya, persiapan matang. Nah, setiap kita melakukan pembaharuan pasti ada tantangannya kan Bu Ovi ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Ovi apa sih tantangan kedepannya kalau Bu Ovi melaksanakan solusi mengajak siswa tersebut belajar di luar? Yang pertama tantangannya mungkin ada pertanyaan dari guru lain. Oke, betul. Itu yang pertama. Kok aneh ya mau belajarnya di luar? luar. Biasanya olahraga yang belajar di luar, kok kita belajar di luar. Iya. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, mengendalikan anak 27 orang itu tidak mudah. Iya. Jadi itu perlu perhitungan matang. Nah, mungkin saya akan coba itu, mudah-mudahan dengan hal yang saya lakukan itu bisa berdampak ke motivasi anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Yang penting kita mencoba dulu ya Bu Iya. Ovi. Nah, Bu Ovi kan udah punya ada sebuah permasalahan, udah punya rencana aksi, dan ada satu solusi yang menurut Bu Ovi itu lebih dampaknya itu akan lebih besar. Nah, kira-kira dari solusi yang Bu Ovi pilih tersebut, apa komitmen Bu Ovi untuk kedepannya dalam melaksanakan solusi tersebut? Jadi komitmen saya kan bagaimana saya bisa mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Saya bisa hal yang motivasi yang mereka miliki selama ini saya jadikan solusinya. Nah, itu komitmen saya itu bagaimana saya dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, apa yang mereka butuhkan, kemudian meningkatkan motivasi belajar mereka, motivasi belajar mereka. Siap. Nah, Bu Ovi kan udah dapat solusinya nih. Nah, mudah-mudahan dalam pembelajaran yang Bu Ovi lakukan di kelas nampak perubahannya ya Bu Ovi ya. Mungkin perubahan itu Bu tidak tidak nampak itu secara instan Bu. Nah, karena perubahan itu membutuhkan waktu. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Ovi usahakan akan berakhir manis seperti itu. Amin. Saya yakin Bu Ovi seorang guru yang hebat, bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Terima kasih atas waktunya Bu Ovi. Terima kasih Bu, terima kasih Bu sudah membantu saya, coaching saya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ezi. Waalaikumsalam, Bu Masya Heli. Allah. Ini saya kayaknya Ibu Ezi udah sangat profesional sekali dalam melaksanakan kegiatan coaching ya. Udah bagus saya lihat, alur-alur sudah berjalan lancar, coachingnya sudah bercerita dengan lepas. Sudah bagus Ibu, cuman sedikit perbaikan yang saya boleh ini ya. Boleh sekali boleh. Untuk kedepannya mungkin Ibu Ezi lebih banyak mendengarnya saja. Tapi tadi saya dengar sih Ibu banyak berbicaranya, tidak mengajari tapi mengulang apa yang disampaikan oleh coach, itu sudah luar biasa. Tapi udah top kan, kenapa saya ini udah trainernya coaching ini, Masya Allah. Karena pengamannya juga hebat ya. Masya Allah. Sukses sekali. Bagaimana sih perasaan Ibu Ezi setelah melaksanakan kegiatan coaching ini? Ya happy ya, kalau yang pasti ketika saya mendapatkan seseorang mempercayakan bercerita kepada saya, itu rasanya luar biasa Bu Elin. Jarang-jarang orang yang mau bercerita permasalahan yang dihadapi gitu. Berarti kan dia memiliki kepercayaan kepada saya, itu happy sekali. Luar biasa sekali Ibu Ezi. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Ezi lebih baik lagi dalam kegiatan coaching dan bisa lebih mengcoaching, lebih banyak lagi mengcoaching teman-teman yang lain sehingga persoalan itu bisa diselesaikan bersama. Dan harapan saya juga Ibu Ezi juga minta di coaching sama yang lain. Iya, harus itu. Iya, karena saya tidak tahu gitu ya. apa yang harus ditingkatkan dari diri saya. Sekali. Sekali lagi selamat Ibu Ezi, sukses selalu. Terima kasih atas sarannya Bu Elin. Semoga tetap bisa lebih menjadi produktif di masa muda ini Bu Ezi. Amin. Sekian dulu Ibu Ezi, saya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Herli. Waalaikumsalam Ibu Ovi. Selamat siang. Iya Bu Ovi, siang Bagaimana kembali. kabarnya siang ini? Sehat?
Alhamdulillah sehat sekali Bu Ovi, sangat segar sekali bertemu dengan Bu Ovi. Iya, oke. Bu Herlin kan akan melakukan kegiatan coaching nih dengan Ibu Fauzia ya. Iya, bagus sekali. Oke, nah kira-kira kapan nih kegiatannya mau dilakukan? Insya Allah sore ini Ibu, saya berharap Ibu bisa bersamai kami ya. Iya, insya Allah saya siap. Oke, boleh ya? Boleh Bu, Boleh. boleh banget. Nah, Bu Herlin persiapan apa sih yang sudah Bu Herlin siapkan untuk kegiatan coaching siang sore ini? Nah, saya mempersiapkan perencanaan yang matang Bu, terus juga sudah ada persiapan terminologi dengan Bu Ezinya, dengan coachnya. Saya juga sudah mempersiapkan kira-kira apa sih yang akan saya tanyakan sehingga bisa menggali persoalan Bu Ezi dengan baik dan tanpa ada campur tangan saya untuk memberikan solusi menurut versi saya. Jadi nanti akan diarahkan bagaimana supaya coachnya bisa memberikan solusi untuk persoalannya secara murni dan dirinya sendiri. Oke, mantap ya. Udah siap persiapan matang ya. Insya Allah. Oke, saya doakan berhasil kegiatan coachingnya. Bu Herlin bisa menggali potensi dari coaching dan bisa lebih mengembangkan kompetensinya. Baik, sampai Ya, mohon ketemu doanya kita ya, ya Ibu. sore ini ya. Ya, Bu. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ezi, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Herlin. Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baiknya Ibu Ezi ya. Jadi rencananya hari ini kita mau membicarakan apa nih pada pertemuan kita kali ini? Jadi gini Bu Herlin, ada satu hal yang agak apa ya, memenuhi isi kepala saya sebagai seorang guru. Jadi saya kan terbelakangnya mengajar sebagai guru tata boga di SMK. Nah, yang anaknya itu ya atau siswanya itu memang lebih cenderung sukanya ke pembelajaran praktik. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya menyampaikan pembelajaran teori kan sebelum praktik pasti ada teorinya ya, seperti itu. Jadi anak-anak tersebut atau siswa saya tersebut ketika pembelajaran teori mereka tidak bersemangat seperti itu. Tidak apa ya? Saya sudah melakukan semampu saya menampilkan media yang menurut saya sudah menarik, tapi ternyata menurut siswa saya masih monoton seperti itu. Jadi dalam pembelajaran praktik mereka oke, dalam pembelajaran teori terutama pas penilaian akhir semester nilai mereka anjlok semua seperti itu. Jadi itu yang saya pusingkan sekarang karena penilaiannya tidak hanya di penilaian keterampilan, saya juga menilai di pengetahuan seperti itu. Jadi nggak balance. Berarti nggak balance ya antara Pengetahuan dengan keterampilan. Berarti ini persoalannya ya Bu Ezi ya. Ya. Padahal tuntutan untuk guru harus seimbang ya Iya, antara nilai betul. praktik dan pengetahuan. Tapi menurut Ibu Ezi kira-kira ada nggak sih yang bisa dijadikan solusi terhadap persoalan seperti ini? Saya mikir-mikir juga ya setiap malam saya harus jadi guru yang seperti apa gitu, merasa gagal gitu sebagai guru gitu ya, perasaan seorang guru gitu. Jadi sudah beberapa hari kebelakang itu saya juga udah mikir gitu, makanya saya ketemu sama Bu Herlin hari ini untuk menguatkan gitu, apakah yang saya pikirkan itu bagus nggak ya solusinya seperti itu. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama itu mungkin media karena anak-anak memang cenderung suka yang bergambar atau yang bergerak seperti itu. Nah, mungkin saya bisa menampilkan video-video yang yang sumbernya itu dari YouTube atau dari TikTok, karena anak-anak sekarang kan zaman sekarang tuh canggih sekali dari main TikTok, main Instagram, main YouTube seperti itu. Mungkin dengan saya mengikuti perkembangan mereka lebih tertarik gitu belajarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selain saya ini terkait media juga, saya yang dasarnya itu guru boga yang tidak mahir sekali dalam memainkan media. Jadi saya berniat begini, saya ingin berkonsultasi dengan guru multimedia, karena di SMK saya ada jurusan multimedia ya. Saya berkonsultasi dengan guru multimedia, kira-kira media yang menarik bagi anak zaman now itu apa gitu. Jadi dengan saya berkonsultasi atau berdiskusi, saya juga bisa menerapkan pembelajaran yang menarik bagi mereka, yang terutama guru multimedia yang lebih lebih update gitu. Nah, jadi saya bisa menerapkan ke pembelajaran anak-anak saya. Mungkin itu Bu Herlin ada dua solusi. Berarti dalam bayang gue itu sudah ada yang pertama untuk mendekatkan media, yang kedua tadi kayaknya ada keinginan untuk kolaborasi diskusi juga. Nah, dari yang sudah terbayangkan oleh Bu Ezi ini rencananya nih yang ingin Bu Ezi laksanakan yang mana? Ya mungkin yang lebih yang lebih memungkinkan atau lebih solutif mungkin menurut saya itu
berdiskusi atau berkolaborasi dengan guru-guru multimedia, karena saya sudah menampilkan media, anak-anak pun masih tidur gitu, masih ngantuk aja gitu melihat media saya. Mungkin saya introspeksi diri juga sebagai guru, media yang sudah saya tampilkan itu memang tidak menarik bagi mereka, mungkin seperti itu. Luar biasa. Ternyata Ibu Ezi ini memang seorang guru yang luar biasa ya, hebat mengakui kekurangan diri, siap memperbaiki. Luar biasa ini Ibu Ezi, saya sangat apresiasi sekali. Nah, ini Ibu Ezi sudah ada rencana akan berkolaborasi ya. Kira-kira kapan ya akan dijalankan rencana seperti ini? Ya, as soon as possible ya Bu Ellen ya, secepat mungkin. Nah, mungkin ya saya harus untuk pembelajaran yang saya ingin hasilnya cepat, saya juga harus melakukannya cepat seperti itu. Jadi mungkin dalam minggu ini saya akan coba berkonsultasi dengan guru media, karena di sekolah juga mereka juga standby di labornya. Insya Allah dalam pekan ini akan dicoba begitu ya. Berarti mulai coba mengawali kolaborasi. Kira-kira Ibu Ezi siap untuk berkomitmen dalam melaksanakan rencana Ibu Ezi ini? Iya, harus siap Bu Ellen. Harus siap karena apa yang ingin saya capai, ada solusi yang saya pikirkan juga dan harus saya laksanakan. Ya harus siap di komitmen gitu. Nah, tapi ya yang mungkin bukan tantangan siapa ya, mungkin effort yang lebih gitu ya. Saya harus meluangkan waktu yang lebih lagi mungkin untuk belajar lagi seperti itu. Luar biasa Ibu Ezi yang bisa mengambil pelajaran dari persoalannya sendiri. Berarti Ibu Ezi ini sudah punya rencana dan sudah ada rencana juga untuk berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap rencana-rencana Ibu Ezi. Nah, setelah kita bercerita seperti ini, apa kira-kira Ibu Ezi rasakan? Lumayan happy ya, bukan lumayan sih sebenarnya, agak lega gitu, plong gitu ya. Karena hal yang mengganggu pikiran saya dari beberapa hari ke belakang sudah ada solusinya, mungkin solusinya sudah saya pikirkan juga, tapi saya tidak tahu itu solusi itu benar atau tidak, atau valid atau tidak untuk dilakukan seperti itu. Tapi setelah bercerita dengan Bu Herlin, saya lebih mantap untuk melakukannya. Masya Allah. Ternyata solusi terbaik itu berasal dari mana Ibu Ezi? Dari diri kita sendiri ya. Dari kita sendiri. Tentu dengan bantuan coach juga. Masya Allah, Ibu Ezi luar biasa sekali. Mudah-mudahan Bu Ezi benar-benar bisa menerapkannya ya Bu Ezi ya, sehingga harapan-harapan dari Bu Ezi tadi tercapai. Nah ini kan Bu Ezi tadi sudah ada rencana nih. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi? Karena saya jadi penasaran gimana perkembangan dari rencana-rencana Bu Ezi ini. Rencananya kan saya mau laksanakan diskusi dalam minggu ini. Nah, terus saya butuh waktu untuk menyiapkannya, untuk membuat medianya mungkin, dan saya harus belajar lagi tentang media-media baru, lalu menerapkannya juga ke siswa. Mungkin butuh waktu 2 minggu kali Bu. 2 minggu ya Bu Ezi. Nanti kalau saya hubungi Bu Herlin lagi. Iya, ditunggu banget Ibu Ezi. Iya. Jadi saya juga sangat ingin mendengar cerita Bu Ezi berikutnya, dan saya ingin dan percaya bahwa cerita berikut itu lebih dahsyat dari Amin. Mudah-mudahan tidak stuck di situ ya. Mudah-mudahan tidak. Kita saling mengingatkan dan menguatkan dulu ya. Nah, itu barangkali pertemuan kita hari ini Bu Ezi ya. Mudah-mudahan Bu Ezi sukses selalu dan tetap semangat. Harapannya tidak pernah pudar. Dan insya Allah seperti yang Bu Ezi sampaikan tadi, bahwa solusi dari permasalahan kita ada pada diri kita sendiri. Demikian Bu Ezi, terima kasih sudah berkenan membagi cerita dengan saya. Sehingga komunikasi yang saya juga sudah terbentuk di antara kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang jauh lebih baik, Ibu Ezi ya. Atas segala salah-salah kata saya mohon maaf ya Bu Ezi. Saya juga yang Bu Herlin, terima kasih atas sampai di sini pertemuan kita Bu Ezi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Herlin. Halo Ibu Opi. Sudah selesai ya kegiatan coachingnya. Bagaimana perasaan Bu Herlin ini? Senang sekali ternyata Bu Opi ketika kita bisa membantu teman-teman mencarikan solusi dari persoalannya. Saya juga sangat senang nih Bu Opi dampingi, serasa menjadi anak emasnya Bu Opi begitu. Terima kasih. Oke, Bu Herlin, kalau dari rentang 1 sampai 10, Bu Herlin dalam posisi mana nih sebagai coach? Saya selama ini terlalu percaya diri sih Ibu, jadi saya percaya bahwa nilai saya 95. Asik. Nah, baik, saya mau memberikan sedikit kita refleksi ya. Jadi kalau tadi Bu Herlin melakukan coaching itu sudah melakukan peta, sudah menyampaikan tujuan, menyepakati topik pembicaraan, kemudian sudah mengidentifikasi, menggali dan memetakan situasi. Kemudian juga Bu Herlin juga sudah menggali rencana aksi dari coaching
coaching tadi, kemudian juga menanyakan tanggung jawab. Nah, kemudian juga di dalam kompetensi inti coaching itu kan ada kehadiran penuh, ada pertanyaan menggali, kemudian ada mendengarkan aktif. Dan Bu Erlin sudah melakukan ketiganya itu, luar biasa sekali. Ya, berkat bimbingan ibu juga Iya, nih. oke. Nah, semoga kedepannya Bu Herlin meningkat, ditingkatkan lagi kompetensinya dan lebih banyak berlatih bagaimana supaya bisa menjadi coach yang baik bagi teman-teman. Oke, baik Bu Herlin, terima kasih untuk diskusi kita kali ini. Semoga kedepannya lebih baik. Terima kasih juga ya Bu Ovi Assalamualaikum. atas waktu Bu Ovi. Terima kasih atas bimbingannya ya Bu Ovi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.